Ya, saya mulai aja. Jadi kemarin kita sudah sampai dengan blending agregat ya, dan juga terkait dengan aspal juga. Aspal kemarin sudah ya, program aspal, kemudian untuk aspal A, kemudian ada aspal minyak, sudah ya. Halo, Sudah Pak. Iya Pak, masuk Pak. oke. Nah, eh, terkait dengan kemudian terkait dengan desain mix design, setelah kita tahu tadi ya blending agregat, persentase untuk agregat masing-masing ada F1, F2, F3, maka tahap selanjutnya adalah kita kepingin tahu sebenarnya berapa sih kadar aspal optimum itu, berapa kadar aspal yang cukup baik buat campuran yang kita sudah tetapkan sebelumnya. Jadi campuran untuk blending agregatnya F1, F2, F3-nya itu, nah persentase aspalnya berapa? Ini kita coba cari dengan nanti ada massal test ya, gitu. Desain campuran beton beraspal ini biasanya kita lakukan untuk desainnya itu di lab, begitu ya. Kita tentukan tadi ya F1, F2, F3, kemudian kita coba campur aspalnya tadi, kita dapatkan persentase aspal optimum dari beberapa persentase aspal. Nanti disimulasi begitu ya. Jadi ada beberapa pilihan gitu ya, ada kita tetapkan dari 5%, kemudian turun setengah persen, 5%, 4,5%, 4%, kemudian 5% naik setengah-setengah, 5,5%, 6,5%, misal gitu ya. Sehingga nanti didapatkan berapa persentase aspal optimumnya gitu. Nah, tahapan untuk mix design itu ada agregat evaluasi, kemudian aspal meter evaluation, kemudian calculation dan masalah stabilitas. Ini yang dilakukan di lab. Jadi tes mengenai stabilitas massal, ada alatnya, nanti tinggal meletakkan sampel sedimen, sampel untuk aspalnya tadi, campuran aspalnya ke alat ini, kemudian kita tes. Nah, baru setelah itu kita menentukan aspal optimum. Yang dicari atau yang didapatkan dari hasil mix design itu adalah aspal, campuran aspal yang mempunyai stabilitas yang bagus, juga durabilitas yang cukup baik juga, fleksibilitasnya baik, fatigue resistance-nya baik, permeability-nya, skid resistance dan mobility. Namun tidak semua itu bisa didapatkan. Jadi gini, kalau kita kepingin mendapatkan stabilitas yang baik, stabilitas itu artinya kekuatannya cukup besar, gitu ya, menahan beban, maka tidak bisa kita menggunakan kadar aspal yang terlalu banyak. Ya, kadar aspal yang terlalu banyak itu malah terlalu lembek gitu ya. Atau campuran kita itu terlalu fleksibel. Jadi kalau ingin dapatkan stabilitas yang baik, maka kita mengalahkan mungkin durabilitasnya dikurangi, misalnya begitu, atau fleksibilitasnya dikurangi, misalnya gitu. Ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan durabilitas, fleksibilitas yang baik, maka agregatnya yang dirubah-rubah gitu ya, atau yang dilihat mungkin campurannya itu menjadi supaya aspal itu bisa meresap dengan sempurna, mungkin ada agregat yang katakanlah yang agregat yang halus atau yang sedang itu dikurangi misalnya gitu ya. Jadi ini tidak bisa semuanya dicapai langsung gitu ya. Kalau ingin mendapatkan salah satunya yang baik, maka yang lainnya harus dikurangi gitu ya, karena ini campuran sifatnya. Ada fatigue resistant ya, ada permeability. Semakin aspalnya itu semakin banyak, semakin besar, tentunya permeability-nya juga semakin kecil, iya kan? Ya. Kemudian skid resistant dan movability. Kalau semakin kaku, ya kan susah untuk melakukan pekerjaannya di lapangan. Iya, tapi semakin menentu mungkin ya movability-nya lebih bagus. Oke, stabilitas. Stabilitas adalah kekuatan campuran aspal menahan deformasi tadi ya, menahan beban tadi yang sifatnya berulang ya, ada namanya repetisi beban.
Jadi kalau di jalan itu repetisi yang diutamakan. Jadi bukan beda dengan makanya kalau misalnya di jalan itu kita pakai untuk daya dukung itu tidak pakai daya dukung itu tidak pakai untuk penurunan, tapi lebih ke arah CBR-nya, caliper body ratio, karena CBR itu untuk beban yang tidak tetap, yang dia repetisinya yang dilihat, gitu ya. Nah, stabilitas itu adalah ini, kekuatan campuran tadi menerima beban tadi, yang secara berulang terjadi di lapangan. Kemudian, stabilitas campuran punya fungsi yaitu pertama, kekuatan geser campurannya, ya, menambah kekuatan geser campurannya. Akibat adanya gaya geser antara agregat tadi, kemudian viskositas dari kegentalan aspalnya tadi, maka menyebabkan campurannya bagus. Kemudian kekuatan aspal terhadap tarik atau tensile strength, ya, kekuatan inersia terhadap beban dinamis. Stabilitas campuran aspal tidak secara langsung dapat diukur secara tidak langsung dapat diukur. Jadi stabilitasnya tadi kita untuk pengukurannya pakai muscle test, ya, pakai alat Marshall tadi yang menggunakan atau mendapatkan data atau harga dari stabilitas Marshall-nya sendiri dalam satuan kilogram. Kemudian ada muscle flow dalam satuan milimeter atau keruntuhannya, gitu ya. Dan muscle cohesion itu adalah stabilitas dibagi flow. Jadi nanti keluarnya ada kilogram per milimeter. Jadi yang utama adalah MS-nya tadi, massa stability. Kalau di beton ada kuat tekan, kalau di aspal ada MS, nilai MS, massa stability. Atau namanya ya, bisa dalam satuan MPa, bisa dalam satuan yang lain. Kemudian ketahanan atau durability. Durability adalah tahanan campuran aspal terhadap cuaca atau iklim, lakukan ya, si perusak dari beban roda kendaraan. Yang dimaksud dengan durable itu adalah satu, tahan terhadap pengaruh oksidasi dan suhu udara. Aspalnya tidak cepat menua, ya, atau dia tidak cepat getas, atau tidak cepat kalau orang itu kulitnya tidak cepat keriput misalnya gitu ya, tidak cepat mengalami penetrasi yang turun ya, sehingga dia getas akibat proses aspal aging. Kemudian yang kedua adalah dia tahan terhadap aksi perusakan oleh air. Seperti kita ketahui kemarin bahwa aspal itu sangat benci sebenarnya, atau dia itu musuhnya air, gitu ya. Kalau ketemu air itu dia terjadi reaksi kimia sehingga menyebabkan aspalnya itu nanti cepat menua, gitu ya. Tidak mudah pecah akibat tumbukan roda. Ini yang disebut durable. Jadi tidak mudah pecah akibat tumbukan roda. Jadi resistant to brittle cracking. Kemudian yang selanjutnya adalah flexibility. Adalah kemampuan campuran aspal untuk melentur akibat beban, melentur mengikuti variasi pondasi dan sabil dalam jangka panjang. Jadi tadi ya, campuran tadi itu diharapkan stabilitasnya bagus, dia durable, dia punya yang bagus, ya. Kemudian dia punya tahan lelah. Campuran aspal itu harus melentur berulang kali tanpa pecah, ya. Permeability tadi ya, ketahanan tadi aspal supaya dia susah untuk dirembasi air, ya. Aspal yang permeable tidak baik, yang dia terlalu banyak rongganya mungkin ya, karena mudah diresapi oleh air sehingga mudah lepas dan mudah mengelupas. Cepat sekali menua karena oksidasi dan penguapan meltinnya sehingga aspal mengeras dan mudah mengalami cracking, ya. Nanti ada ya syaratnya permeability-nya berapa. Kemudian skid resistant. Skid resistant itu kemampuan perkasan aspal untuk membentuk permukaan aspal yang punya cukup kekasaran terhadap geseran roda. Seperti kemarin saya contohkan bahwa keramik itu dia kuat ya, tapi dia tidak bagus untuk bahan perkasan jalan. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai cukup resisten atau skid resistant tadi, gaya gesekannya terhadap ban roda. Ya, sehingga kalau itu dia dijadikan bahan perkasan jalan, dia roda mudah tergelincir. Nah, aspal itu tujuannya adalah sebisa mungkin dia menahan ban rodanya tadi itu, yang ban karetnya tadi, ya, di atas perkerasannya tadi, supaya tidak terjadi tergelincir.
Nah, ini ada namanya skid resistant. Baik pada saat dia rem atau dia ketika melewati tikungan. Dia belok ya, pas belok itu kan cenderung kendaraan itu kena gaya sentrifugal gitu ya, ada terdorong keluar ya dari ke arah luar dari jari-jari lingkaran yang ada di belokannya tadi. Semakin besar kecepatannya, maka gaya sentrifugalnya semakin besar. Semakin besar gaya sentrifugalnya, maka kemungkinan dia terlempar keluar atau dia slip ke arah luar itu semakin besar. Maka siapa yang menahan itu? Ya pergerasan aspal dengan ban rodanya tadi, gaya geseknya tadi. Ya, gaya geseknya tadi. Atau bisa juga dengan, biasanya kalau kita lewat di tikungan itu apa yang menahan itu? Selain skid resistant dari ban dan rodanya tadi, apa? Dan selain dari aspal dan ban roda yang tadi ada skid resistance-nya, kayak F-nya, sentrifugal tadi ditahan oleh apa? Kira-kira menurut kamu? Ini lain ya dari ini kita bicara yang lain ya. Saya tanya, kalau kita lewat di tikungan, yang menahan orang itu melewati tikungan agar dia tidak tergelincir keluar, itu apa kira-kira? Selain skid resistance yang ada antara ban roda dan roda ban dan permukaan aspal. Apa kira-kira menurut Anda? Ada yang tahu? Menahan jalan mungkin, Pak. Apa, Mbak? Penahan jalan, Pak. Penahan. Oh, bariernya. Ya, itu. Nah, kalau itu nabrak itu belum kalau sudah nabrak itu kan berarti sudah tergelincir ya. Nah, yang menahan gelincirnya sebelum tergelincir itu apa kira-kira? Momentum kendaraan. Momentum kendaraan. Momentum kendaraan itu maksudnya gimana? Jadi kalau semakin besar momentumnya, maka semakin besar kemungkinan dia tergelincir gitu dah. Gaya sentrifugal mungkin. Udah ya? Kan pas Kan itu kan kayak ada gaya sentrifugal. Yang menahan gaya sentrifugal ketika kita lewat di jalan itu apa? Yang di tikungan ya, kita ngomong di tikungan ya. Apa kira-kira Pak? Pak, maaf Pak, ada yang masih di waiting room. What? Kita mungkin tak enable kok. Ya. Ya oke. Apa kira-kira? Kalian tahu? Mungkin kemiringan jalan, Pak. Tidur, Pak. Apa? Kemiringannya, Pak, gradiennya. Kemiringan jalan, Pak. Sentrifugal. Ya, jadi kemiringan jalan. Ya, kemiringan jalan. Jadi kalau Anda lewat di tikungan, itu kan dia kan miring pasti ya. Miringnya miring ke arah dalam. Maksudnya itu miring ke arah R-nya itu. Jadi nggak miring keluar. Kalau miring keluar malah bahaya ya, dia malah tergelincir keluar. Jadi kemiringannya ya, selain skid resistant ini juga kemiringan dari badan jalan itu ketika ada di tikungan, gitu ya. Ya nanti kita akan bahas itu di mata kuliah ini di bab terkait dengan perencanaan geometrik. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah workability. Workability itu adalah kemampuan atau kemudahan campuran aspal untuk diolah, ya. Campuran aspal yang workable adalah mudah dicampur, dipadatkan, dibentuk sesuai keinginan. Untuk mendapatkan nilai A, B, C, D, F, G tadi, maka yang dilakukan sebenarnya ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah kadar bitumen yang dalam campurannya. Yang mempengaruhi ya A, B, C, D, E tadi sampai G tadi, itu yang mempengaruhi adalah 3. 1, kadar bitumen. 2, viskositasnya atau nilai penetrasinya. Yang ketiga adalah gradasi agregat. Jadi yang dirubah-rubah 3 ini, gitu ya, 3 ini. Jadi kadar bitumen, nilai penetrasi, sama persentase agregat, gitu ya. Oke, kita lihat lagi.
Filosofi dasarnya adalah membuat campuran aspal agregat dan campuran aspal atau aspal dan agregat dengan sebanyak mungkin aspal. Ya, sebanyak mungkin aspal atau setinggi mungkin kadar aspal yang dapat dicampurkan dalam campuran sehingga didapatkan campuran yang mempunyai keawetan, durabilitas yang tinggi, kedap air dan juga fleksibel serta tahan terhadap fatigue. Ya, tahan terhadap fatigue. Tapi perlu diingat bahwa kalau kadar aspalnya itu tadi terlalu berlebihan atau terlalu banyak, maka stabilitas itu kekuatan campurannya itu juga turun, ya, di bawah harga minimum yang ditetapkan dalam atau untuk kondisi yang lalu lintas yang melewati perkasan tersebut. Jadi kalau terlalu banyak kadar aspalnya itu dia awet, durable, ya, kemudian dia kedap, juga fleksibel dan juga tahan terhadap fatigue. Tapi dia tidak cukup kuat untuk menahan beban, tidak cukup kuat stabilitasnya itu tadi. Semakin besar kadar aspalnya, stabilitasnya turun, gitu ya. Untuk itu dibuat persyaratan campuran yang baik. Jadi harusnya ada kadar aspal yang optimum. Yang optimum itu yang pas, gitu ya, agar didapatkan campuran tadi antara agregat dan aspal yang cukup mahal. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan masing-masing nilai tadi, stabilitas, durabilitas, itu untuk mendapatkan persyaratannya tadi, tesnya tadi ada namanya, kalau stabilitas tes Marshall. Tes Marshall mendapatkan nilai stabilitas, Marshall stability atau nilai MS-nya, kemudian mendapatkan flow atau keruntuhannya tadi, turunnya tadi dalam satuan milimeter, kemudian ada Marshall coefficient. Marshall coefficient perbandingan antara flow dibagi dengan stabilitas, ya. Sebentar, tadi saya lupa. Mana tadi? Nah ini, stabilitas dibagi flow, stabilitas dibagi flow, yaitu mendapatkan Marshall coefficient. Stabilitas dibagi flow adalah Marshall coefficient. Yang kedua adalah durability itu didapatkan dari nilai ketika kita melakukan tes di lab itu ada namanya thin film oven test. Jadi penetrasi awal dan sesudah agingnya atau air voids-nya dan stabilitasnya. Flexibility kita dapatkan dari nilai penetrasi atau ductilitas. Fatigue resistant dari ductilitas dan stabilitas. Probability air void skid resistant dari skid resistant test. Ada namanya skid resistant test. Tapi nanti tidak diajarkan skid resistant test karena alatnya kita tidak cukup bagus, gitu ya. Kemudian workability itu ada namanya softening point, titik lembek, kemudian nilai penetrasi dan touch point, titik bakar, titik nyala, itu workability. Nah ini ya yang tadi saya terangkan bahwa kalau kita ingin dapatkan stabilitas yang bagus, maka kadar campuran bitumennya itu harus rendah. Stabilitasnya tinggi, yang ini ya, maka kadar bitumennya rendah. Kemudian viskositasnya harus tinggi, ya, kadar bitumennya rendah, viskositasnya tapi tinggi, dan juga gradasinya adalah dense graded, ya, dense graded, gradasi rapat, ya, jangan open. Kalau stabilitasnya rendah, maka kadar bitumennya tinggi. Kalau tadi ya stabilitasnya tinggi, kadar bitumennya rendah, viskositasnya tinggi, gradasinya dense. Kalau kepingin stabilitasnya rendah, maka dia kadar bitumennya dia tinggi, viskositasnya itu dia cukup yang rendah, dan open graded. Open graded berarti ada, kalau open itu berarti kan sama gap ya, gap graded juga toh. Jadi dia ada beberapa butiran yang atau agregat, ukuran agregat yang tidak ada, itu open graded. Kalau dense hampir semuanya ada, ya. Kemudian durability ini ya, nanti dibaca sendiri ya, flexibility, fatigue resistant dan seterusnya, gitu. Artinya bagaimana? Artinya begini, kita kadang tidak bisa mendapatkan campuran itu yang memang misal stabilitasnya bagus sekali, tapi satu sisi
mungkin karena tadi ya kadar bitumennya dia rendah, dia flexibility-nya kurang atau durability-nya kurang gitu ya, dan seterusnya. Ini yang kemarin ya, ada garis seragam, ada dense graded atau garis rapat yang kemarin. Loh, ini oh yes. Terus pemisahan campuran beton aspal dengan alat marsal. Ini alat marsalnya, ya. Jadi di sini ada flow meternya, kemudian ada ini proving ringnya, kemudian ini ada sampel sedimennya. Jadi sampel sedimen itu pertama kalau nanti kamu di lab itu nanti pertama itu apa ini agregat itu digoreng gitu ya, digoreng di dalam apa tempat penggorengan. Kalau bahasa Belandanya itu wajan. Nah, di dalam wajan tadi itu ada sutil, nah, bahasa Belanda juga itu di situ ada ditambahi dengan apa itu agregat tadi ya, kemudian digoreng, dicampur, ada aspalnya juga digoreng ya, nanti goreng diaduk, kemudian kalau sudah agregat tadi dengan apa nomor ayakan yang seragam tadi, seragam apa yang rapat tadi, dense graded tadi ada nomor ayak nomor 1, nomor dan seterusnya ya, 1 in dan seterusnya sampai yang pan itu dicampur di situ, ditambah aspal ya, sekian persen aspalnya nanti ada begitu ya. Kemudian itu bisa dicampur dengan sempurna, kemudian ditaruh di alat namanya apa ya, untuk deploknya tadi ya, untuk aspal. Jadi ini nanti dipukul, dipadatkan, ada 75 kali pukulan, 50 pukulan, 35 kali pukulan gitu ya. Ini 75 kali pukulan itu untuk landas berat. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah dipadatkan, dia sudah membentuk apa sampelnya tadi itu, spesimennya tadi diambil, ditaruh di sini. Di sini. Ini yang hitam ini aspalnya tadi ya, sudah dipadatkan. Kemudian ditekan, ada ditekan, ini ditekan. Ya, ini ditekan dan nanti dibaca di sini ada flow-nya, ada ini flow-nya, flow meternya di sini. Kemudian ini ada nilai marsalnya, marsal stability-nya gitu ya. Sampai batas rutu dinyatakan dalam 0,01 inch. Ya. Nah, ini korelasi stabilitas massa dengan tekanan roda. Ya. Jadi ini kalau ada tekanan roda begini, maka bidang kontaknya ini, nah kemudian kekuatannya itu yang dia diterima di sini, ya. Maka stabilitasnya itu, tegang geser yang terjadi itu adalah fungsi dari P0-nya tadi, P0-nya di sini tekan angin bannya tadi, ya, dengan beban yang besar tadi. Maka MS pergerakan jalan minimum itu adalah fungsi dari P0. Tmax adalah ketahanan lapisan aspal terhadap gaya geser roda kendaraan. Tmax yang seharusnya adalah harus kurang dari gaya geser roda kendaraan yang bekerja. Jadi kekuatan dari kekuatan dari campuran itu harus ini harus lebih besar ya mestinya ya, harus lebih besar daripada gaya geser roda yang bekerja gitu ya. Jadi kekuatannya tadi itu harus ini ya, yang T ini tegang geser ini harus, maka T max harus gaya geser roda kendaraan tadi adalah A dikalikan tau ini ya. Kemudian A kalikan K per 0 K kalikan B. Ya ini rumusannya kira-kira begitu ya. Penampang ban truk dengan tekanan air normal ini 80 psi, yang ini lebih dari 6 ton ya, tapi tekanan rodanya itu 80 psi, maka akan terjadi ini ya, yang di bawahnya itu seperti ban gembos gitu ya, atau bannya bocor misalnya gitu, seperti gitu ya. Nah, tapi karena truk itu dia punya 2 ban pada satu sumbu, nah ini bisa geser. Nah, geser terus itu lama-lama lampunya panas. Nah, panas itu kalau sudah kena di lapangan ini bisa meletus bannya. Nah, meletus nanti kalau sudah meletus dia guling. Nah, guling kecelakaan. Nah, itulah
kenapa kok truk guling itu salah satunya adalah karena bannya meletus. Karena dia kenapa begitu? Karena ada overload. Ya. Karena muatan normal dengan MST 3 sampai 10 ton. Yang B itu yang ini keadaan kondisi muatan lebih dari 12 ton. Bagian rodanya sudah sekali bergesekan dan harus dipompa dengan tekanan tinggi supaya ini tidak bergesekan begini, maka jangan 80 PSI lagi, harus ditambah tekanannya. Ya, ditambah. Nah, menambah tekanan itu berarti kan menambah tekanan atau gaya yang terjadi di permukaan sini. Ya. Begitu. Nah, ini ya 150-900. Oke. Ini ya, kalau misalnya persyaratan masa stability-nya itu kalau di mana itu Bina Marga itu 800, maka dia cocok untuk yang muatan atau kendaraan yang standar. Tapi kalau sudah overload, tekanan bannya itu tambah 150 PSI, maka persyaratannya adalah minimal ini ya 1.500. Maka kalau di beton itu ada K 225K, 250K, 350K, 400K, 500. Maka kalau semakin besar K-nya itu tadi, atau FC aksennya tadi, FC aksennya sampai 33 MPa misal gitu ya, K 400 ke 500, maka dia semakin kuat, ya semakin kuat. Sama seperti ini, seperti di aspal non aspal. MS-nya mempengaruhi nilai kekuatannya, semakin besar maka semakin kuat. Itu ya. Nah, harga minimum untuk lalu lintas ringan, maka massa stabilitas massalnya minimal ada 225 ya, kilogram untuk aspal institut atau 200 kg untuk Bina Marga. Ya, kalau Bina Marga 750 800 kg itu aspal untuk lantas berat. Ini cocok kalau untuk lalu lintas yang tidak overload. Ya. Nilai massa stability yang berlaku sesuai dengan kebutuhan Bina Marga, cocok untuk lantas kendaraan yang berat. Ya. Berdasarkan studinya Santoso dan Mokhtar 1986, maaf ini salah ya, bukan 1886, 1986. Pak Indra Surya melakukan penelitian tahun 1986. Prof. Indra Surya, nah ternyata apa ini 54 ton, kan banyak 180 PSI. Ya, kemudian spesifik banyak maksimum itu 130 PSI. Ya, tapi diberi tekanan 180 PSI. Apa yang terjadi di lapangan? Ya, kemungkinan kalau bannya ini jelek bisa meletus ya bannya. Ya. Bannya bisa meletus. Nah, ini 54 ton padahal izinnya itu cuma 26 ton misal gitu. Ini beban standarnya 42 ton, dibebani 77,5 ton. Ini apa ini? Ini apa? Back cargo ya, back cargo, saksakan atau apa? Saksakan itu. Ini 71 ton, standarnya 42 ton. 20 ton, standar maksimumnya 18,2 ton. Jadi rata-rata sudah overload semua gitu ya. Ya kalau overload gitu, ya nggak bisa kita pakai nilai MS yang standarnya Bina Marga. Ya. Ya kita harus menaikkan kualitasnya itu. Kalau kita tidak bisa membatasi beban di jalan, maka bagaimana caranya? Caranya adalah menaikkan kualitas dari atau mutu perkerasan jalan yang ada. Ya, kalau kita sudah punya jembatan timbang, tapi jembatan timbangnya tidak cukup efisien mencegah terjadinya overload kendaraan, di mana kalau misalnya kendaraan itu overload, beban atau biaya yang ditanggung untuk perbaikan jalan itu lebih besar daripada denda yang dikenakan oleh kendaraan yang terjaring overload, ya, gitu. Sehingga terus gimana caranya? Ya wis, supaya nggak rusak jalannya ya harus standar mutu perkerasannya itu diperbaiki, ditambah lebih bagus, gitu ya. Nah ini rongga udara dalam campuran air void. Rongga udara
Ya, tingkat porositasnya itu minimum adalah 3%, maksimum 5% atau 6%. Itu adalah syarat minimumnya atau maksimumnya. Jadi minimum 3%, maksimum berapa? 5% atau 6%. Itu untuk void di dalam campuran. Void di dalam campuran, bukan void di dalam agregat ya. Rongga udaranya kurang, ya ini misalnya rongga udaranya kurang dari 3%, maka yang terjadi seperti ini. Ya. Kemudian karena rongga udaranya kurang dari 3%, ya aspal itu lari ke permukaan. Maka kita sebut aspal itu bleeding gitu ya. Artinya di sini ada aspal yang sampai keluar gitu. Seakan-akan aspal itu seperti darah gitu ya. Kalau begitu ada retakannya tadi itu, kemudian aspal itu kalau misalnya dia tadi kurang rongganya tadi ya dalam campuran, maka dia cenderung lari ke atas gitu ya, atau dia menjadi bleeding, disebut aspal bleeding. Rongga udara dalam campuran atau void in mixed aggregate atau VIM ya, persyaratannya 5 atau 6% rongga udara dalam campuran. Nah, tadi rongga udara dalam campuran ya, voidnya tadi ya. Maksimum itu ya 5-6%. Campuran aspal memiliki pori yang cukup banyak sehingga sebagian pori-pori di permukaan banyak terhubung dengan pori yang lebih dalam. Pori-pori yang lebih dalam mudah kemasukan air atau hujan, dan air hujan itu cenderung dia in the course di dalam campuran. Dia tidak mudah menguap ya ketika hujan berhenti, sehingga campuran aspalnya mudah mengupas dan rusak bila terkena hentasan udara. Jadi gini, kalau Anda di lapangan, seringkali kita lihat bahwa jalan itu selalu dalam kondisi basah gitu ya. Artinya gini, malam itu hujan ya. Kemudian pada saat pagi ataupun siang, ternyata pada ruas jalan yang sama ya, antara di lajur yang sama misalnya gitu ya, ada bagian jalan itu yang dia tampak basah, sedangkan yang bagian lain dia kering. Ya. Di jalan itu seringkali kan kita lihat begitu ya. Yang lainnya itu kering, tapi yang sebagian itu masih ada tampak basah, ada kecembung air ataupun tidak kecembung air, tapi di situ basah. Pernah lihat seperti itu atau mengamati? Nah, kalau seperti itu, artinya apa? Bahwa di dalam atau di bawah permukaan jalan itu, atau di permukaan jalannya itu sendiri, itu sudah ada air yang dia, ini tadi ya, in the course. Dia tidak bisa kemana-mana setelah air hujannya atau air hujannya sudah berhenti, maka dia tetap di bawah permukaan jalan. Nah, ini yang menyebabkan rusaknya jalan. Ketika ada kendaraan lewat, ada efek pumping, dia ditekan, ya tekanannya itu bisa ke penjuru arah kan begitu. Iya. Nah, airnya tadi sehingga kalau dia ada retakan kecil, maka dia bisa kapiler atau dia bisa muncrat ke atas. Ya, nah kalau dia keluarnya ke atas tadi airnya tadi itu air tok nggak masalah, tapi biasanya juga bersamaan dengan teman-temannya tadi. Ya, ada butiran agregat yang dia ikut keluar juga. Ya, nah lama kelamaan ya keluar dengan agregat dengan dibayar dua permukaan itu, maka yang di semakin hilang, dia bisa lubang seakan-akan begitu ya. Kemudian kena beban lagi, dia akan cepat rusak dan berlubang kan gitu ya. Nah, bila porinya itu masih kecil di bawah persyaratan, maka pori-pori di permukaan jalan tidak baik terhubung dengan pori yang lebih dalam, sehingga air hujan di pori dengan cepat menguap setelah hujan selesai. Ini kalau rongganya tadi dalam campurannya tinggi gitu ya. Too many voids maka akan mengurangi stabilitasnya dan menyebabkan air itu in the course tadi. Ya, allow oil and water to enter the mixture aggregate, mixture aspal yang ada tadi. Nah, kemudian mix design dan aspal test.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya lanjutkan dulu ya. Tujuan untuk method test itu adalah menentukan ketahanan dan pelan plastisnya. Ketahanan stabilitasnya, kemampuan suatu campuran aspal menerima beban sampai terjadi kelainan plastis. Kelainan plastis atau flow adalah keadaan perubahan suatu campuran aspal terjadi akibat suatu beban sampai batas runtuh yang dinyatakan dalam milimeter atau 0,01. Jadi masalah tes tadi mengukur dua, ya, atau hasilnya itu ada dua. Yang pertama adalah masalah stability, yang kedua adalah flow-nya. Oke. Filosofi dasar untuk campuran mix design sistem Amerika atau kita sebut aspal konkret atau dengan menggunakan continuous graded ini ya, continuous graded. Kalau continuous graded itu berarti kan yang well graded ya, atau dense graded. Ya, dia setiap nomor ayakan ada. Ya, ini sistem Amerika. Ya, misalnya. Yang pertama, gradasi agregat dipilih dahulu menurut standarnya. Jadi ada F1, F2, F3 tadi kita tentukan persentasenya. Kemudian yang kedua, dibuat benda uji Marshall atau briquet dalam dalam campurannya tadi. Bentar. Oh, maaf. Dengan jadi dibuat tadi sampel atau spesimennya tadi itu kadar bitumennya antara 4,5 sampai 9%. Kadar aspalnya itu 4,5 sampai 9%. Kemudian biasanya diuji dulu 5 buah dan kadar bitumennya selisihnya adalah 0,5%. Misal yang pertama itu ditentukan 5,5% tadi. Maka dikurangi 0,5 ditambah 0,5. Jadi kalau misalnya 5,5 ya 5%, 4,5, 6%, 6,5 dan 7%. Ada 5 buah ini 6 kalau ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau 5 itu tentukan yang tengahnya dulu, kemudian ke kanan ke kiri dikurangi, yang ke kanan ditambah 0,5%. 5 ini ya 6, 5,5, 5, 6, 6,5, 7, dan 7,5. Tergantung dari perkiraan banyaknya aspal yang terabsorpsi. Makin tinggi aspal yang terserap, maka makin besar persentase aspal yang dibutuhkan. Kelima, benda ujinya di tes Marshall dan diketahui stabilitas dan flow-nya. Ada density, air void, VMA, dan lain-lain. Kemudian dibuat grafiknya. Dibuat grafik antara parameter-parameter tadi ada stabilitas, flow, density, air void, VMA, dan dengan sumbu Y-nya itu kadar aspal, sumbu X-nya itu bisa stabilitas, flow. Kan tadi ada 5 ya. Ada 5 sampel. Bayanganmu itu ada 5 sampel. Kemudian 5 sampel ini masing-masing diuji Marshall. Berarti yang satu, ya sampel 1 misal gitu, itu dia kadar aspalnya 4,5% misal gitu ya. Kemudian dia diuji ada nilai MS-nya, ada nilai flow-nya, ya kan? Ada Marshall equation juga. Yang kedua juga sama, sampel yang kedua dengan kadar aspal, katakan ini tadi 4,5% menjadi 5%. 5%. Kadar aspalnya 5%, dia punya nilai flow, nilai MS. Yang ketiga, spesimen yang ketiga juga sama. Punya, karena ini tadi 4,5, 5, berarti 5,5 kan gitu ya. Yang ketiga 5,5% kadar aspalnya. Diuji pakai Marshall tadi, dilihat ada flow-nya dan seterusnya. Nah, nanti kan ya dibuat grafik di mana sumbu X-nya itu adalah kadar aspal. Sumbu Y-nya ini tadi masing-masing. Bisa density, bisa air void, bisa VMA, bisa flow. Berarti kan banyak ini, ada banyak grafik. Ada 1 stabilitas, 2 flow, kemudian density 3, 4, 5. Ya, minimal ada 5 itu, 5 grafik. Di mana X-nya sama, Y-nya yang berbeda-beda. Ya, dibuat 5 grafik gitu ya.
Dibuat grafik antara parameter yang tersebut dan kadar aspal. Dicari kadar aspal yang memenuhi persyaratan tadi. Kadar aspal yang tersebut ditentukan sebagai kadar aspal mix design dengan gradasi agregat seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ini adalah cara untuk menentukan persentase aspal optimum, ya. Mix masalah tes tadi itu. Nah, yang kedua itu adalah cara Inggris. Cara Inggris itu adalah gap graded sebagai untuk agregatnya. Kalau tadi yang cara Amerika tadi adalah dense graded, ya, atau well graded, ya. Kalau untuk yang cara Amerika. Sedangkan kalau yang cara Inggris ini gap. Jadi kalau gap itu berarti ada beberapa nomor ayakan yang tidak ada, kan gitu ya, gap graded. Nah, mengacu pada BSI atau British Standard Institution. Nah, kalau yang tadi cara Amerika mengacu pada AASHTO, ya, AASHTO. Maka yang harus diketahui adalah ini, ya, angka agregat kasarnya, persentasenya berapa, agregat halusnya persentase berapa, kemudian fillernya berapa, kemudian ditentukan perkiraan kadar aspal bitumennya. Kalau tadi itu dia bisa sampai 4,5 sampai 9, ya, 4,5 sampai kadar bitumennya. Tapi kalau cara Inggris, karena dia ini gap graded, sehingga kadar bitumennya itu range-nya menjadi lebih tinggi. Range untuk aspalnya lebih tinggi, jadi 7-13%. Fungsi bitumen yang tinggi ini cocok untuk daerah tropis karena temperaturnya tinggi, tingkat oksidasinya juga, dan jumlah solar yang besar. Untuk perkerasan harus tahan lama, tidak boleh terlalu cepat menua. Tapi ada tapinya, ya. Dia tidak atau kurang nilai stabilitasnya kalau pakai cara yang cara Inggris ini. Kalau cara Amerika tadi dia karena mempunyai aspal yang sedikit, ya, sedangkan dia mengandalkan pada tekanan yang terjadi antara agregatnya tadi, maka stabilitasnya tinggi kalau cara Amerika. Tapi kalau cara Inggris stabilitasnya rendah, tapi dia durable, ya, bisa durable, ya, tanda kutip ya, bisa durable. Jadi bisa juga tidak durable, tergantung dari volume trafficnya yang lewat situ, ya. Kemudian dia durable, flexibility-nya tinggi, dan seterusnya. Nah, kemudian dites bermacam-macam diuji dengan parameter persentase agregat kasar halus dan nominal filler. Tesnya diketahui stabilitas, flow, MQ, mass equation, void, VMA, density, dan lain-lain, dibuat grafik yang seperti cara yang sama dengan cara AASHTO. Dari hasil tes masalah tersebut, tentukan campurannya dan didapatkan persentase aspal mix-nya. Ini cara Inggris. Jadi komposisinya itu nanti persentase agregat kasar, halus, dan juga filler ada. Jadi ini di total ada 100, gitu ya. Ini di total persentasenya ada 100. Nah, ini nanti kan ada bitumennya. Kemudian dicari variasi dengan komposisi pokok yang lain, yaitu AK-nya 0%, 15%, dan tergantung perubahan. Blending agregat untuk mendapatkan komposisi susunan campuran yang diminta dilakukan dengan metode matriks. Jadi biasanya kalau cara Inggris ini dengan menggunakan metode matriks tadi, ya. Karena kadang-kala ya lebih dari ada agregat kasar, sedang halus, kemudian ada filler, kan gitu. Ya, ada empat jenis agregat, ya, sehingga pakai cara matriks mungkin lebih tepat, ya, untuk blendingnya agregatnya. Yang kemarin itu loh, ya, untuk mendapatkan persentasenya itu kan segitiga, segi 4, itu kan dia hanya bisa untuk 3 agregat. Tapi kalau untuk yang matriks itu bisa sampai, tergantung kamu, bisa sampai 7, bisa sampai 5, 6. Kriteria campuran mix cara Inggris. Nah, ini nanti dibaca sendiri. Kemudian job mix-nya. Nah, ini job mix untuk cara Amerika, ya. Aspal penetrasinya 60-70, titik nyalanya lebih dari 200, titik lembabnya bisa 48-58 derajat Celcius,
duktilitas kurang dari lebih besar dari 100 cm, ini syaratnya ya. Ini tolak ukurnya. Kalau misalnya aspal itu, ini aspal ya. Aspal itu nilai penetrasinya nilai duktilitasnya kurang dari 100. Jadi aspal itu dia nanti di lab itu ditarik, diolor gitu ya. Ditarik pada bejana atau cawan gini, kemudian ini ditarik. Nah, setelah ditarik sampai dengan lebih dari atau sama dengan 1 meter, dia masih tetap utuh, enggak putus, bagus. Tapi begitu ditarik 50 cm atau 40 cm atau 90 cm dia putus, nah berarti enggak cocok untuk bahan perlintasan jalan. Ya, gitu ya. Kalau duktilitas nanti Anda diajarkan pada saat praktikum. Agregat kasar, kausan, penyerapan, ya harus penyerapan. Jadi kalau agregat kasarnya nanti yang dites ada namanya tes Los Angeles test atau abrasion test, ya, kausan. Tidak boleh lebih dari 40%. Jadi harus kurang dari 40% untuk bisa diterima sebagai bahan perkerasan yang baik. Itu agregat kasarnya. Ya, penyerapan sama 5% syaratnya ya. Penyerapannya itu harus kurang dari 5%. Jadi penyerapan agregat terhadap air itu sama dengan penyerapan agregat terhadap aspal. Jadi tidak boleh lebih dari 5%. Ya, penyerapannya. Agregat halus 1-4%. Kemudian ini contoh agregatnya. Misal, ini contohnya. Nah, ini spek agregat ya yang ada. Ada Bina Marga 5, Bina Marga 10, 9 ya. Dan Aspal Institute ya. Ini speknya. Ya, contoh spek untuk agregat. Mengenai kekerasan aspal, penetrasi 60, 70, 80, 100. Titik nyalanya untuk aspal 60, 70 itu dia minimal 200. Maksimalnya berapa? Ya lebih dari 200. Ya, titik lembeknya bisa 48, 58. Nah ini ya, coba dilihat ya. Range-nya untuk penetrasi itu 60, 70, dan 60, 79. Berarti kalau misalnya kamu dari hasil tes penetrasi itu nanti, tes penetrasi itu seperti apa? Jadi ini ada cawan gitu ya, dengan tebal yang kurang dari ya sekitar 1 sentian gitu. Kemudian di situ dikasih aspal. Nah, kemudian aspal itu nanti dikasih ada jarum gitu yang dia kalau misalnya 60 atau 70 itu berarti jarumnya itu masuk kurang lebih 6 mili. Kalau 7,9 ya 79 ya 7,9 mili. Ya, masuknya ke mana, ke permukaan aspalnya tadi. Nah, kalau 80 100 itu 80 sampai 99. Ya. Nah, ini speknya untuk masalah tesnya tadi. Itu kalau stabilitas. Jadi ya jenis tesnya ada flow itu 2, ini untuk lintas tinggi atau lintas berat 75, sedang ini lantas rendah. Rendah itu misalnya ya jalan aku, jalan gitu ya. Kalau jalan arteri lantas berat 75. Ya. 75 kali pukulan maksudnya. 75 itu nanti spesimenmu tadi itu dideplok ya, namanya deplok, dipukul gitu ya. Dok sampai 75 kali. Ya. Kemudian atau 50 kali itu untuk lantas menengah. Yang lantas yang sedang atau kecil 35 kali, cukup 35 kali. Nah, setelah dideplok 35, 75 atau 50 kali diambil, kemudian dimasukkan ke tadi yang di tes massalnya tadi, kemudian baru diukur berapa massa stability-nya dan juga berapa nilai flow-nya. Rongga terisi aspal. Ini VMA. VMA itu 75, 85 ya. Kemudian DAVIM, void in mineral aggregate itu 3-5%. Kemudian density. Density itu enggak ada. Density itu kerapatannya, kepadatannya.
Nah, ini kalau kita melihat maksimum particle size-nya, ya, maka minimumnya VMA itu ini 23% dan seterusnya ya. Jadi baca sendiri. Selain itu, hasil dari pengukuran tadi dikoreksi terhadap tebal spesimen ya atau isi benda ujinya. Ya, kalau misalnya kita lihat berapa tebal spesimennya setelah dideplok tadi kan, itu berapa tebalnya. Nah, ini dicek di sini, maka dikoreksi, ada angka koreksinya. Jadi nanti hasil dari pembacaan masalmu tadi harus dikalikan dengan angka koreksi yang ada di sini. Sesuai dengan tebalnya tadi, tebal spesimen. Berapa tebal spesimen ini? Misalnya kamu ternyata ketemunya itu 34. Ya, 34,9 tebalnya itu. Maka hasilnya misalnya dari pengukuran itu ketemu 500 misal gitu ya. 100 kg MS-nya itu. Ya berarti dikalikan 3,33. Jadi kurang lebih 1.500 gitu, 1.500 sekian gitu ya. Gitu ya, ini kita koreksinya. Nah, ini contohnya. Contoh mixing agregat. Jadi yang di sini ini ada persentasenya F1, F2, F3-nya yang kita pakai cara segi 4 atau cara segi 3 atau cara matrik ya, maka ketemu F1, F2, F3 di sini. Ya. Kemudian 32,8 itu dari mana? Ya 0,32 atau 32% ini dikalikan dengan 100% itu ketemu 32,8. 0,09 atau 9% dikalikan dengan 100 ketemu ini. Dan seterusnya. Kemudian ini ditotal ke samping. Nah, total ke samping ini nanti dilihat dia masuk di spek atau enggak. Di sebelahnya ini ada tabel lagi, atau kolom lagi speknya. Speknya kan antara ini antara ini. Nah, dia masuk di antaranya itu atau enggak. Tadi dulu. Nah, ini loh. Nah, ini kan di antaranya ini. Jadi nilainya itu dia masuk di sini atau enggak kan gitu. Nah, kalau ada yang satu enggak masuk spek, maka harus diulangi yang untuk penentuan persentasenya tadi. Berarti penentuan persentasemu ini masih belum benar. Ya, karena ada satu atau beberapa yang dia enggak masuk. Oke. Nah, setelah dari ini, dari hasil yang ada ini, kemudian dicari nilai F. Nilai F itu adalah rumusnya 0,035A ditambah 0,045B tambah 1,5. Ya. A itu apa? A itu adalah 100% dikurangi total agregat yang lolos nomor 8. Nomor 8 kemana? Misalnya ini. Ya ini nanti dilihat. Ya. Nilai F-nya itu berapa? Apa enggak ya? Nilai F-nya yang di sini itu berapa? F ini adalah kadar aspal tengah untuk spesimen kita. Saya coba nanti kita lihat ya, apa 5% AF itu apa. Yang ini dulu. A itu adalah 100% dikurangi total agregat yang lolos nomor 8. Ya. A itu adalah 100% dikurangi total agregat yang lolos nomor 8. Berarti yang lolos nomor 8 itu berarti yang di bawah. Berapa totalnya? Agregat yang lolosnya tadi. Ini kan persentase lolos. Ya. Ini kan persentase lolos. Berarti yang nomor 8 berapa yang di bawah ini? Ini di jumlah. Ya, persentase lolosnya. Nah, kemudian B itu adalah total agregat yang lolos yang nomor 8 dikurangi agregat yang lolos nomor 200. Total agregat yang lolos nomor 8 ya, 4,7 dikurangi persen agregat yang lolos nomor 200, 1,57 misalnya gitu untuk F1-nya ya. Sorry kok F1. Yang di sini ya, maaf yang di sini ya. Jadi yang nomor 8, ini yang nomor 8 ini kan 38,07 ya dikurangi dengan 5,67 ketemu B. Nah, kalau A dan B ini sudah ketemu, maka nanti dimasukkan di sini ketemu F-nya biro. Sampai sini ada pertanyaan?
Halo. Wah, turu kabeh. Turu rek. Lanjut mau Pak. nanya, Pak. Pak, lanjut. Pak, saya Pak, mau nanya, masih Pak. aman. Mau nanya, Pak, masih semangat, Pak. Pak. Saya mau iya. nanya, Pak. Semangat. Tidur apa semangat? Pak, Ada Vigo mau pertanyaan? bertanya. Silakan bertanya. Vigo, Pak, Vigo, Pak, Pak. saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan ada titik nyata ya, Pak. Maksudnya titik nyata tuh apa ya, Pak? Apa? Titik nyata. Titik nyata. Di slide-slide sebelumnya, Pak. Kalau nggak salah yang lebih besar dari 200 gitu. Oh, ini tah. Sorry, bukan titik nyata ini. Iya, Titik itu, Pak. maksud nyala. saya. Titik nyala. Oh, alah. Ya. Tipu. Saya iso nggak gitu ya? Oh iya. Titik nyala. Gini. Titik nyala. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada ya? Ya. Semoga tidak tambah ngantuk. Kalau ketemu angka gini, pinginnya itu ngantuk, ya. Tapi angkanya kalau angkanya itu ada apa warna ungu, warna merah itu, wah gue nggak ngantuk ya. Atau warna biru ya, warna biru. Angka 50 warna biru, angka 100 warna merah, oh nggak ngantuk. Ya ini semoga nggak ngantuk, ya. Ini angkanya hitam, warnanya putih. Terus ada gambarnya, ada videonya apa yang ngajar tambah ngantuk wes. Oke. Saya lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ngerti ya? Mendapatkan 5% ngerti ya? Ngerti Pak. Oke, siapa yang mau ngerti mau? Ya bicara nih 5% itu. Ayo jawab. Itu Pak. Hanya itu 100% dikurangi total agregat yang lolos nomor 8. Terus B-nya itu total Ya, agregat. mendapatkan total agregat yang lolos nomor 8 piye caranya? Itu tabel sebelah kanan, Pak. Jadi Itu di sini ya ada kan total F1 gradasi itu. ini. Ya, ini kan ada total gradasi. Nah, yang di sini nanti ngitungnya ya. Berarti A itu 100% dikurangi total agregat yang lolos nomor 8. Berapa yang total lolos nomor 8 itu? Ini nomor 8 kan ini ya. Ini kan yang total lolos nomor 8, ini lolos nomor 8 kan 38,07. Ya. Nah, itu berapa? Ya, Plus 100 kurang 38,07. B itu total agregat yang lolos nomor 8 ini ya. 38,07 dikurangi 5,67. Coba ya hitungan sih. Ya Excel. Iki F ini sama dengan, ayo coba dihitung. Sudah? Benar nggak? A itu berapa, B-nya berapa, ketemu ini. Nanti dicoba ya. Oke ya. Wes ya. Ini ngerti ya caranya ya, untuk dapatkan 5%. Nah, sekarang 5% itu yang mana? Nah, itu loh. Sekarang di sini pembuatan spesimen. Jadi nanti Anda diminta untuk membuat spesimen, membuat 5 spesimen, ada 5 spesimen dengan nilai tengah yang tadi kan kita tentukan F-nya tadi itu kan 5%. Nah, ini 5% itu ini. Yang ini. Jadi persentase aspal yang dipakai untuk ini apa? Untuk campuranmu itu 5%. 5% dari 1.200. Jadi untuk spesimenmu, untuk spesimen, beratnya itu adalah 1.200 atau 1,2 kg. Ini 1.200 gram. Nah, kalau Anda tanya, Mbak, Pak, kok nggak 1.000 gram atau 1 kilo? Istilah, ya. Wis nurut, ya, karena ini di apa
kitab sucinya ngomongnya gitu 1.200. Nah, sudah turuti aja sudah. Karena ini kan mereka sudah melakukan penelitian, sudah melakukan apa ya tadi mendapatkan angka 1.200 itu sudah melalui tahap itu. Kita tinggal pakai. Oke. Beratnya 1.200 gram. 5%, 5 di sini itu kita dapatkan dari nilai F yang tadi. Nah, 5 spesimen tadi itu kalau tentang aspalnya ditentukan dulu dengan melihat yang ke arah kiri, ya ke arah sini, itu dikurangi 0,5%, 4,5, 4%. Kemudian masuk ke sana tambah 0,5, 5,5, 6%. Ya. Kemudian dari masing-masing itu dihitung berapa besaran dari berat aspalnya. Ini katakan beratnya 60. Berat agregatnya berapa? Berarti kan 1.200 kurangi 60, ya kan? 1.140. Ya. Oke. Nah, sekarang berapa? Ya, berapa berat dari agregat untuk masing-masing nomor ayakan ini? Kalau tadi kita mendapatkan yang beratnya aspal sudah gampang, ya kan, dari 5% kalikan 1.200 ke 60 gram. Jadi nanti kalau kita mau mencampur di wajannya tadi itu, ya, itu berat 60 gram aspal dimasukkan ke sini, ke mana, ke agregat ini. Ya, agregat ini berapa masing-masing nomor ayakannya. Contoh, ini yang lolos nomor 1 atau 1 inch, 3/4 inch, 9 inch, 88, nomor 4 dan seterusnya. Yang di sini adalah jadi kalau nomor 1 berarti kan dia tertahan di 3/4. Ya, lolos nomor 1 dan 3/4 berapa? Yaitu adalah 1,05. Dari mana ini 1,05? Dari mana 1,05? Yang ini tadi. Ya. Berarti kan 100% dia lolos. Kemudian yang 3/4 inch ya ada 98,95. Berarti yang tertahan di 3/4, itu berapa? Berarti ya 100 dikali 98,95. Ya toh? Berapa ketemunya? 1,05%. Ya. Kemudian berapa yang lolos 3/4 tapi tertahan di setengah? Lihat di sini. Lolos di 3/4, ya, lolosnya di 98,95, tapi tertahan di setengah. Dan setengah berapa? Ini lolosnya 70,19. Berarti ya 98 kurangi 70,19. Piro? Ya iki 21,76. Dan seterusnya sampai pan menghitungnya. Nah, ini adalah persentase yang dia tertahan atau yang harus ada di nomor ayakannya masing-masing ini. Yang dia masuk spek. Oke. Ini tadi kan kita buat contoh spesimen ada 5. Kita sudah tahu yang untuk aspalnya beratnya. Tinggal menentukan masing-masing yang tertahan di masing-masing nomor ayakan ini itu berapa. Ya nanti ketemu misalnya contoh nomor ayakan 1 yang tertahan di 3/4 inch itu berapa? 12,01 gram. Kemudian disiapkan juga yang tertahan di nomor ayakan setengah itu adalah 24,8 gram dan seterusnya. Kalau ini sudah kamu dapatkan masing-masing beratnya tadi dicampur dengan aspal juga ya 60 gram. Kemudian ya seperti goreng nasi goreng gitu loh ya, rok gitu ya. Nah, ketemu nanti setelah itu kalau sudah tercampur dengan baik sempurna dengan suhu yang kita tentukan di awal, tidak boleh lebih dari titik bakarnya ya. Suhunya itu suhu pencampurannya itu kan nanti dikasih termometer itu ya. Tidak boleh lebih dari karena kalau sudah lebih dari katakan titik bakarnya tadi aspal itu katakanlah 300 gitu ya. 300 itu sudah mulai terbakar. Ternyata waktu kamu goreng itu lebih dari 300, saya terbakar. Kalau terbakar nanti aspalmu bukan jadi aspal lagi, sudah jadi bahan yang lain. Ya sama seperti kemarin, kertas itu kalau dia ya kertas ya wujudnya kertas itu bisa
untuk nulis. Tapi ketika dia terbakar, kertasnya hilang, nggak ada, sudah ganti areng. Areng bisa nggak untuk nulis? Kan nggak bisa. Ya untuk alat tulisnya mungkin ya dikumpulkan, dikompres jadi pensil ya. Tapi untuk berfungsi sebagai kertasnya sudah nggak ada. Sama aspal juga demikian. Kalau dia sudah terbakar sampai nilai tertentu tadi, nilai titik nyala dan titik bakarnya ada 3 titik ya, titik nyala, kemudian titik bakar, kemudian yang paling rendah itu titik lembek ya. Jadi sebelum terbakar itu menyala dulu ya titik. Jadi urutannya kalau di atas titik bakar, titik nyala, terakhir titik lembek. Nah, berarti tidak boleh lebih dari titik nyalanya tadi. Ya, dicampur tadi. Nah, kalau sudah campur baik, kemudian baru diletakkan di dalam mold, kemudian baru dideplok tadi dipukul-pukul sampai dapatkan 75 kali pukulan. 75 kali pukulan. Ya, kemudian diambil sedimennya, kemudian diletakkan di alat marsal. Untuk masing-masing contoh sedimen. Ini ada 5 contoh sedimen untuk masing-masing jenis pukulannya tadi. 75 kali pukulan itu ada 5 sampel. 55 kali pukulan ada 5 sampel. 30 kali pukulan ada 30 kali pukulan ada 5 sampel juga. Kalau kepingin didapatkan berapa sih kalau untuk ini, kalau untuk lintas rendah, sedang dan berat. Ya, tapi kalau kita kepingin hanya untuk lintas berat tok ya cuma cukup 5. Tapi kalau sampai detail ya 15 sampel. Ya, 15 sampel karena masing-masing pukulan tadi 75, 55, 30 itu ada 5 sampel. Berarti kalau 3 ada 15 sampel. Tapi kalau kita ingin dapatkan cuman lintas berat tok ya cuman cukup 5 sampel. Oke. Saya sini bertanya. Lancar ya? Halo? Lancar, Pak. Oke. Lancar, Pak. Ya. Nah, setelah itu dimasukkan di alat marsal tadi dites. Nah, dites itu nanti ketemu di sini. Jadi yang kuning-kuning itu adalah input yang kita berikan, sedangkan yang apa itu A, B dan seterusnya itu rumusan. Rumusannya di mana? Di sini, dilihat di sini. Ya. A itu apa? B itu apa? Ya. R itu apa? R itu adalah flow-nya. Flow ini yang diukur dengan tes massa. Terus O itu apa? O itu adalah stabilitasnya yang diketahui dari tes massa. Nah, P dan Q itu apa? P itu adalah stabilitas yang dikalibrasi ya terhadap apa ini rongga apa dikalibrasi terhadap proving ring-nya tadi ya 0,454. Kemudian yang Q itu stabilitas yang dikalibrasi atau dikoreksi terhadap tinggi sedimen ya tabel yang tadi. Jadi ketemu nilai stabilitasnya 1500, 1200 gitu ya. Nah, ini untuk penurunan rumus untuk mendapatkan GSB dan GSA. Oke. Jadi yang namanya agregat itu yang ini ya, aspal itu, film itu yang di dalamnya tadi. Jadi ada void in mineral agregat void in mix dan void in blendingnya. Nah, ini nanti dibuat begini. Jadi ada hubungan antara kadar aspal dengan VMA. VMA itu yang mana? Yang I. I itu yang mana? I itu yang ini loh. Bentar. Nah, ini tak ini aja.
Enggak gitu. Itu yang mana? Itu yang ini ya. Ini kan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, itu yang ini ya. Itu yang ini. Nanti kolom ini. Ini ada sampel 1, spesimen 1, spesimen 2, spesimen 3, spesimen 4. Ini Anda lengkapi sendiri nanti. Ya. Jadi ini contoh saja satu. Jadi ini I itu. Apa VMA. Ya, itu VMA. Kemudian yang untuk rongga tersisi aspal. Itu yang M. Rumusnya bagaimana? Ini sudah ada rumusnya. Nanti dilihat. Atau ini kamu bisa klik di sini. Ya, ini file Excel. Kemudian ada N. N itu adalah rongga campuran aspal. Ada Q, stabilitas. Kemudian ini flow-nya. Nah, masing-masing tadi ada FIM, ada VMA, ada apa lagi mau flow-nya, ada stabilitasnya. Nanti dibuat grafiknya begini. Ya. Nah, spek Marshall untuk stabilitas itu kalau 75 kali itu 1750. Jadi 1750. Jadi kalau spek Marshall untuk stabilitas ini harus memenuhi 1750. Nah, misalnya ini ya, ini yang stabilitas yang mana? Ini kan 750 kan dia di bawah. Ya. Ini masuk semua. Ya, 4,5, 5 berarti dia kalau karena dia di bawah ini sudah di atasnya 750 dia masuk semua, makanya ditarik garis rot gitu semuanya. Ya, karena sudah lebih dari 750 ya. Kemudian flow berapa? 2 sampai 4. Flow 2 sampai 4. Flow itu yang mana? Flow itu adalah kelelahannya ini ya. 2 sampai 4. 2 sampai 4. Berarti kan nang kene toh ya. 2 sampai 4 itu berarti nang kene deh. Berarti sampai dengan 4 ini kan 4 sampai piro iki? 2 sampai 4 berarti kan di sini. Nah, berarti ini sampai nang kene. Ya, gambarnya garisnya itu kan ini 4 sampai 5,5 lah kira-kira ya, 5,5 lebih sedikit ya, hampir. Nah, ini gambar gitu. Itu kelelahan flow-nya. Kemudian FIM, rongga terisi aspal. Rongga terisi aspalnya 75 sampai 85. FIM 75 sampai 85. 75 sampai 85%. Oh, sorry. FIM 75. Ini VMA. FIM-nya ini ya. FIM-nya itu adalah 3 sampai 5. Sorry, 3 sampai 5. FIM-nya ini ya, FIM ini 3 sampai 5. Ya. FIM-nya ini 3 sampai 5. FIM-nya 3 sampai 5, rongga dalam campurannya itu 3 sampai 5. 3 sampai 5 itu kan di sini ya. Ini 3 di sini, 5 itu kan di sini. Ya kan? Berarti berapa ini? Kalau 4 berarti kan antara di sini 4 sini sampai ke 3-nya di sini 4,5. Berarti kan 4 sini 4,5 situ ya sampai 5 kan gitu. Ya. Ini loh 3 sampai 5 ya. Terus kemudian VMA, VMA-nya 70. VMA-nya itu berapa? Rongga terisi aspalnya berapa? 75 sampai 85. 75 sampai 85. 75 itu kan kira-kira di sini ya. Ya kan? Berarti ini kan di atas semua sampai 85. 85 kan jadi kena semua. Mestinya ini kena semua ini. 4 ya, sorry kok. Ya 4 sampai berapa lagi? 6. Kan 85 ya ini ya. 85. 985. Jadi ini kena semua. Nah, kemudian ini misalnya contoh ya, ini contoh. Nah, kemudian baru ditentukan berapa kadar aspalnya. Aspal ini seperti yang kemarin waktu menentukan yang untuk persentase agregat itu. Diambil yang paling kiri yang terdalam sama yang paling kanan terdalam. Yang mana ya yang di sini. Kemudian ditarik garis, putus-putus, diambil tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya ini adalah kadar aspal optimumnya berapa? Ya kurang lebih adalah kalau misalnya contoh yang ini kurang lebih adalah berapa ini? 4,5 sampai 5,0 itu berarti 4,75% ketemunya. 4,75% kurang lebih atau 4,4 atau 4,3 lah ya. Karena tengah-tengahnya ini antara ini sama ini. Berapa? Oke. Itu penentuan kadar aspal optimum. Sampai sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Belum Tidak ada, Pak. ada. Nah, ini yang contohnya yang ini ya, Nah, ini ketemu di sini misal gitu ya. Yang paling dalam sama yang paling dalam yang sebelah kanan. Jadi tengahnya berapa? Ini misalnya ini 5,56. Berarti kira-kira nang kene iki kan kalau di tengah ini kan 5,75. 5,75 berarti 5,8. 5,8 atau ya 5,8 sen. Itu adalah kadar aspal optimumnya. Ya. Gitu. Oke. Ini untuk yang aspal ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Saya lanjutkan. Nah, sekarang untuk aspal missing plan. Nah, aspal missing plan atau AMP itu tempat untuk memproduksi campuran aspal, ya. Bentar. Nah, ada dua jenis tipe untuk AMP ya. Ada yang namanya batch plan sama drum mix atau continuous plan. Ada yang jenis takaran atau timbangan, ada yang jenisnya itu drum mix atau campuran yang AMP yang jenis menerus. Nah, bedanya kalau AMP yang jenis batch plan ini biasanya sudah dia besar ya. Kemudian kapasitasnya dia bisa sampai 1.200 kg ya. Atau 1,2 ton sekali dia nyampur. Tapi kalau yang continuous plan yang ini ya atau drum mix itu dia lebih kecil, kapasitasnya hampir setengahnya. Ya, bisa 450 500 gitu ya. Ya, ini untuk untuk AMP-nya jenisnya tadi ya. Nah, di dalam AMP yang batch plan yang besar tadi, itu ini ada masing-masing alatnya yang ada di dalamnya itu ada satu adalah bin dingin, kemudian ini ada berjalannya ya, conveyornya tadi, kemudian di situ juga sama masuknya itu cold conveyornya. Jadi ada bin dingin, ada berarti bin panas, hot bin, ada cold bin. Ya, cold bin itu ada di luar, ya. Sedangkan hot bin itu ada di dalam mesinnya ini. Ya. Jadi dari cold bin agregatnya ini ada ada F1, F2, F3, F4 ya. Jadi di sini F1, F2, F3, F4 sekarang begitu. Kita ngambil dari satu kore yang F1, kore F2 di AMP itu begitu ya. Kemudian dimasukkan di masing-masing ini. Kemudian di sini ada bukaannya itu, ada pintunya yang nanti dia akan membuka secara otomatis, kemudian mengeluarkan material agregat yang ada di dalamnya ini, kemudian diterima oleh ban berjalannya ini, kemudian masuk ke sini, ya, sehingga koreksi terhadap besarannya tadi, masuknya tadi, itu sangat tergantung dari kecepatan dari belt conveyor-nya dia mutar tadi, ya, sama bukaannya, bukan pintunya tadi. Semakin besar bukaannya, semakin besar materialnya dia akan jatuh, kan gitu. Ya, jadi pengaturannya dari situ. Jadi dari sini kalau untuk batch plan itu di awal ini sudah mulai diatur, ya, campurannya tadi. Nah, kemudian ini untuk agregat toh, ya, agregat saja. Dia dimasukkan di sini, ini ada dryer. Nomor 4 itu adalah pengering atau dryer. Jadi material agregat tadi itu
masukkan di sini, kemudian dipanaskan, dibakar. Di sini dibakar. Loh Pak, kenapa kok dibakar? Nah, dibakar itu tujuannya dua. Pertama adalah membersihkan material itu dari debu. Yang kedua, dia juga membersihkan material itu dari kadar airnya supaya dia kering. Nah, kalau dia basah dicampur, susah untuk bercampur sempurna, sehingga harus kering dan juga tidak ada boleh ada debu, kotoran. Nah, nanti ada di sini ada dust collector. Nomor 5 itu dust collector, ya. Ada dust collectornya. Yang dia pakai wet scrubber atau dry scrubber. Jadi dia bisa sistem dingin atau sistem kering. Jadi kalau sistem kering itu seperti sama seperti itu, seperti apa itu? Penyedot debu itu, ya. Jadi dia disedot, kemudian dia dikeluarkan di sini. Ya, ini ada cerobongnya. Nah, biasanya kalau pas ada kuliah lapangan dulu itu seringkali kita berangkat itu pakaiannya bersih, pulang itu sudah ada pulkadot semua. Ya. Jadi pulang itu sudah titik-titik bintil gitu, ya. Jadi kalau ke AMP itu kan biasanya kan malam. Ya. Kalau pas kuliah lapangan tuh kalau untuk mata kuliah ini biasanya dulu itu malam hari. Ya, ketika malam itu kita kan nggak tahu ya debunya dan seterusnya, itu dia pikir di situ tidak berdebu, padahal kalau di lapangan kok pasti yang kelihatan sekali, dan mungkin kita ke sana mungkin tidak mau gitu ya mahasiswanya itu karena berdebu dan besar kelihatan sekali. Kelihatannya waktu kita pulang, pas pulang loh kok baju saya kotor semua gitu, kita nggak tahu. Ya karena tadi di sini ada dryernya, ada dust collector, ya ini debunya dia ke bawah. Nah, kemudian dimasukkan ke sini yang dalam kondisi panas tadi, nah itu disaring. Ada hot screen namanya, ada hot screen. Jadi diayak, ya seperti yang di lab itu ya ada blending agregat, ada ayakan. Nah ini kira-kira sama seperti itu, ada ayakan juga. Nah yang tertahan di sini, maka dia masuk, misalnya dia ada yang fraksi yang sangat kasar, itu dia dibuang. Ini dibuang, ya dibuang keluar situ. Nah kalau dia sudah sini masuk sini dia, nah ini fraksi 1, 2, 3, 4 gitu ya di dalam sini. Nah ini masuk sini, ini masuk sini. Nah ini kemudian di situ baru nanti buka juga, ada bukaannya juga, gitu. Nah bukaannya itu tergantung kita ngesetnya tadi berapa persentase untuk F1, F2, F3 atau F4-nya. Nah kemudian baru dimasukkan ke pakmil. Nah pakmil itu sini. Jadi 10 ini ada timbangan, kemudian yang sebelah sini ada pakmilnya. Nah kemudian di sini ada material fillernya, filler dicampurkan juga di situ. Ya, filler itu bisa kapur, bisa aspal beton tadi, ya. Aspal beton itu kan dia aspal yang dia campur di dalam batuan, ya. Kemudian batuan dikrusher, dibuat sampai lembut, sampai seperti bubuknya kopi gitu ya. Nah, masuk ke sini, dimasukkan ke sini sebagai filler. Nah, kemudian pencampuran dengan mixer, pakmil, ini tapi sebelumnya dicampurkan dengan unit aspalnya. Ini ada nanti di situ, di sini ada tangki aspal, ya. Tangki aspalnya kemudian masuk ke sini, dia dipanaskan. Karena tadi agregatnya panas, maka harus dicampur dengan panas, dengan aspal yang dipanaskan, ya. Tapi tidak boleh terlalu panas aspalnya, tidak boleh lebih dari titik nyala bahkan titik bakar. Kalau sampai titik bakarnya terlampaui, meledak, ya ini meledak, ya. Nah maka penting di situ mengukur suhu, ya harus benar-benar dicek benar. Nah biasanya kan bahan bakarnya itu bisa pakai gas, kalau yang sekarang gas ya, api dulu itu pakai batu bara. Nah batu bara itu juga macam-macam. Kalau batu baranya itu bagus, ya itu dia bisa menghasilkan kalori yang baik, yang banyak, yang besar. Tapi kalau dia jelek batu baranya, ya harus dicampur banyak gitu ya, masuk dengan sekian kilogram supaya dia bisa membakar. Nah ini kemudian dicampur, ada aspal sprayernya, di spray, ya, kemudian dicampur di pakmil. Nah setelah dari pakmil ini baru kalau sudah dicampur dengan sempurna dia masuk ke
bak truknya. Ini AMP jenis batch plan, ya. Tadi kalau dia tampak, ini tampak di lapangannya seperti ini, ya. Ini AMP batch plan. Ini tadi, ya. Ini ada apa ini? Conveyor-nya tadi ke atas, kemudian disaring. Ya, ada hot screen-nya di sini. Nah, sini penimbangnya, ada ini sprayer masuk ke pakmil, pakmil kemudian dicampur dengan aspal. Nah ini ya tadi ya, ini hot screen-nya tadi. Ya, jadi kalau misalnya ini tidak terpakai terlalu besar, dia dibuang. Tapi kalau sudah lulus ke sini, dia masuk. Ini ada 1, 2, F3. Yang ini drum mixer. Ini yang jenis drum mixer itu berarti yang continuous plan tadi ya. Jadi yang ini yang kecil. Nah ini perbedaan antara batch plan, jenis timbangan dan berdasarkan berat masing-masing. Kemudian drum mixer itu komposisi bahan, drum mixer itu komposisikan berdasarkan berat masing-masing bahan, diubah ke dalam satuan volume dalam aliran. Itu kalau drum mixer. Kemudian yang untuk yang AMP jenis takaran dilengkapi saringan hot screen, bin panas dan juga timbangan dan pencampur pakmilnya. Kalau yang drum mixer ini tanpa ada saringan panasnya, pada hot screen-nya. Jadi dia benar-benar hanya dari sini, bukaannya sini yang cold bin-nya ini. Ya. Ini kalau drum mixer yang continuous. Jadi begitu masuk sini langsung dia di sini dia dipanaskan, campur juga sekarang dengan aspalnya, kemudian dia masuk ke situ bawah ya. AMP di Indonesia terbanyak adalah jenis takaran atau batch plan yang dia sifatnya menetap tadi. Kalau yang continuous plan itu masih bisa dipindah-pindah karena kan kecil. Kapasitasnya bisa sampai setengahnya. Maksudnya kalau AMP yang tadi yang batch plan itu bisa sampai 800 sampai 1.200 kg. Kalau yang continuous plan yang kecil itu dia cuma 400 kg. Jadi tidak besar sekali campur. Jadi saya lihat kurang begitu terjamin kewaspadaan dan berarti pada FCK atau formula campuran, ya. Kemudian pengaturan jumlah pasukan agar tidak begitu teliti. Kalau yang ini yang menerus ya. Kalau yang yang kecil itu ya, tipe yang kecil tadi itu kekurangannya ini. Jadi jumlah pasukan aspal diberikan saat campur dengan target panas sangat tergantung pada viskositas aspal. Temperatur campuran dan menjadi penimbangan. Kelebihan AMP triple drum adalah mengoperasinya lebih sederhana dan mudah. Item pengaturan tidak banyak atau lebih sedikit. Nah ini untuk AMP jenis drum mix-nya tadi, yang untuk continuous plan-nya tadi yang kecil tadi ya, keuntungannya ini tadi dan kekurangannya tadi. Kekurangannya kadang-kadang ini kan karena sangat tergantung dari bukaannya ini, sehingga ya dengan bukaannya ini sehingga ketika dia pintunya itu enggak misal dia macet pintunya gitu ya. Kemudian padahal ini bahan berjalannya tetap jalan terus. Nah, ini bisa enggak sesuai dengan F1, F2, F3-mu yang di awal sudah ditentukan ya persentasenya itu. Ini kalau drum mix. Ini batch plan. Ini 500 sampai 910 gram. Jadi lihat sendiri. Ini proses produksinya, ya. Jadi timbunan, pendingin, panas, saringan, penyimpangan, kemudian penyimpanan agregat panas, ditimbang, dicampur, seterusnya. Cold bin, ini cold bin ya. Nah ini dryer. Nah dryernya ini.
Jadi di dalam dryer itu ada sudu-sudu begini ya. Jadi ini diputer, ya dia muter. Dryernya tadi muter. Ya muter itu kemudian kalau dia pas di atas dia ke bawah dia jatuh. Lah jatuh itu kemudian dibakar, ada pembakarnya di sini. Nah ini. Pengumpul dust collector, ada yang sifatnya dry cyclone, ada ya wet scrubber. Ya, kalau wet scrubber itu kalau dry cyclone ya pokoknya dia. Kalau wet scrubber itu dicampur air, disemprotkan air sehingga air plus dengan materialnya tadi dia bisa untuk ke dalam ke bawah ya di drain ya. Hot screen ini hot screen ya. Yang pertama itu berukuran 19 mm ya. Yang oversize dibuang. Kemudian yang kedua 12, yang ketiga 4,75, yang keempat 2,36 nomor 8. Bin, kemudian tangki aspal dibaca sendiri. Ini ya. Ini pakmil itu dia campur antara ini tadi ya F1, F2, F3-nya tadi, kemudian ini di spray ya, kemudian dicampur di situ. Pakmil itu kalau di lab wajannya itu ya, tempat penggorengannya sekarang begitu. Nah, ini yang di tempat untuk unit aspal, di aspalnya tadi ya, tangki aspalnya tadi. Yang di sini putih-putih itu apa? Filler, material fillernya. Nah, ini pakmil. Di dalam pakmil itu ada sutil-sutil yang kecil-kecil ini ya. Nah, ini pakmil. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Nah, seringkali kerusakan jalan itu jadi seperti ini. Awalnya, nah ini loh. Kalau ini kelihatan ada air gitu ya, maka di bawah permukaan jalan ini pasti ada air. Ya. Air ini nanti kalau kena beban dia terdorong ke atas. Nah, mendorong ke atasnya itu kalau hanya air saja tidak masalah, tapi kalau dia bawa material, nah itu yang bermasalah di bawahnya. Ya. Nah, kemudian dia akan lubang seperti ini. Oke. Ini penyimpangan produksi dan kemungkinan penyebabnya. Jadi agregat terlalu basah. Itu kenapa? Karena temperatur tidak seragam. Kemudian agregat tidak terselimuti dengan aspal secara merata. Campurannya beruap. Ya. Ini agregat terlalu basah. Pemisah di bin dingin tidak cukup. Dan seterusnya. Ini permasalahannya, penyebabnya. Ini permasalahannya. Ini adalah kemungkinan penyebabnya. Ya. A itu apa? A itu adalah untuk AMP jenis takaran. Kalau yang B itu yang A itu yang jenis drum mix ya. Yang jenis drum mixer, kalau yang ini batch plan, yang B itu yang batch plan. Nah, kemudian kita masuk ke penghamparan dan pemadatan campuran asal panas. Tadi setelah dari AMP tadi, aspal itu ditransportasikan dengan menggunakan truk. Truk itu sebaiknya memang tidak terbuka baknya, harus tertutup ya, harus tertutup. Tapi tertutupnya tadi itu kenapa? Untuk menjaga suhu yang ada itu tidak sampai drop sampai pada saat di penghamparan. Jarak penghamparan dari lokasi overlay ya, jalan yang overlay proyek kita ke lokasi AMP itu maksimal 4 jam perjalanan. Artinya tidak boleh lebih dari itu. Kalau dia lebih dari itu, maka dikhawatirkan terjadi penurunan suhu. Nah, apalagi kalau kena hujan, nggak boleh. Jadi kalau misalnya kena hujan itu kemudian nggak boleh dihamparkan harusnya. Gitu. Ya.
ya, karena dia turun suhunya. Nah, pada saat penghamparan maka perlu ada persiapan. Ya, sebelum dihamparkan itu harus persiapkan kalau misalnya kita menghamparkan di atas lapisan pondasi. Jadi bukan overlay ya, tapi ini jalan baru. Jalan baru ada lapisan pondasi biskos, subbase, ada subgrade, subbase, biskos, baru di atasnya ada lapisan surface. Nah, di atas lapis, kalau kita menghamparkan di atas lapis pondasi, kalau kita menghamparkan aspal campuran tadi di atas lapis pondasi, maka yang perlu dilakukan ini ya, tekstur permukaan gradasi lapis pondasi agregat harus sesuai dengan rencana. Ketebalan elevasinya harus sesuai dengan rencana. Kepadatannya juga, kerataannya, kerataan yang penting. Kemudian kadar air lapis pondasi agregat dibakukan harus kadar optimum. Nah, yang penting di sini bahwa sebelum dilakukan ini tadi penghamparan tadi harus ada yang namanya lapis perekat atau lapis pengikat, lapis pengikat. Kita sebut sebagai prime coat. Jadi ada prime coat dulu. Jadi kalau misalnya di lapangan Anda pernah lihat ada orang bakar aspal dengan drumnya tadi, dan aspal itu sebenarnya kalau untuk prime coat dicampur dengan minyak tanah dengan komposisi 80-100. Jadi lebih banyak minyak tanahnya daripada aspalnya. Jadi dia aspalnya encer gitu. Ya. Maka setelah dicampur dengan minyak tanah tadi, kemudian dipanaskan, kemudian disuwur-suwur, ya, dihamparkan di lapangan, di prime coat supaya apa fungsinya? Supaya dia meresap aspalnya tadi sebagai pengikat, nanti sebagai ya seakan-akan sebagai lemnya gitu ya, dengan lapisan pondasi dan lapisan overlay-nya tadi. Nah, kemudian kalau untuk penghamparan di atas lapis beraspal, ya kalau misalnya dia overlay misalnya, maka overlay itu maka yang retak-retak, yang rusak itu harus ditambal, diperbaiki dulu. Ya, baru kemudian dilakukan ini ya, dikasih tekut, lapisan perekat tekut. Ini tadi ditambal ya. Kemudian dikasih tekut yang sama seperti prime coat. Kalau prime coat tadi, prime itu kan peresap ya, prime P peresap. Tech coat, itu adalah perekat. Jadi sama seperti yang prime coat tadi, cuman ini aspalnya tadi itu dicampur dengan minyak tanah yang dengan kadar minyak tanahnya itu kecil. Jadi banyak aspalnya, gitu ya. Atau aspal emulsi bisa. Itu kalau untuk tekutnya ya. Sama fungsinya, jadi sebagai perekatnya tadi antara lapis untuk yang lama dengan lapis yang baru. Ini kalau di atas tadi ya, di atas permukaan lapis beraspal. Ya, kalau overlay pakai tekut. Tapi kalau di atasnya sabis atau biskosnya itu pakai apa tadi? Prime coat. Ya, pakai prime coat. Kalau yang ini pakai tekut. Oke. Nah, kalau di atas beton semen bagaimana? Sama, kalau di atas beton semen juga pakai tekut juga, tapi sebelumnya harus diperbaiki yang retak-retak begini nih. Ya, ini harus diperbaiki. Gimana caranya? Ya dibongkar. Kalau sudah retak begini kan enggak mungkin ya, jadi harus dibongkar. Dibongkar kemudian dikasih material atau lapisan di itu dikasih lapisan aspal gitu. Kemudian pokok intinya harus padat dulu ya, kemudian baru dilakukan penggelaran aspal di atasnya. Nah, lapis perekat atau lapis peresap pengikat atau prime coat itu apa? Atau fungsinya apa? Memberi daya ikat antara lapis pondasi agregat dengan campuran beraspal ya. Mencegah lapasnya butiran lapis pondasi. Bahannya apa? Bahannya adalah ini 80-100 bagian aspal dicampur dengan minyak tanah. Ya. 80 gram minyak tanah, maka 100 gram aspalnya ya. Artinya banyak minyak tanahnya gitu ya. Kalau lapisan tekut itu cuman
25-30% ya tanahnya. Ya. Jadi ini tag coat sama prime coat bedanya itu ya. Atau dia pakai aspal emulsi. Ya. Atau yang begini dengan aspal itu tadi disemprotkan. Semprotkan dengan sprayer yang dari yang seperti ini ya. Nah, ini tidak boleh terlalu dekat, harus agak ketinggian tertentu, yaitu 3/2H. Ya, 3/2H itu apa ya? Jadi H itu tebalnya, tebal aspal yang itu ya. Jadi misalnya ini pokok dia sampai memungkinkan 3 kali overlap. Ini kan 3 kali overlap ya. Ini 1 ya. Kemudian ada 2, ada 3 yang di situ overlapnya. Kalau ini 2 kali overlap. Ya, ini kan ada 1, 2, 3. Kalau yang di sini ini tidak overlap. Ya, harusnya 3 kali. Itu yang bagus. Ya, yang bagus. 3/2. Nah, ini kemudian dihamparkan campurannya tadi. Ini ada truknya, kemudian ini alat finishernya, kemudian masuk situ, ya. Nah, ini pengatur ketinggiannya. Nah, baru setelah itu, setelah tadi ya, sudah di prime coat, tag coat, kemudian dihamparkan dengan alat finisher, baru dipadatkan. Pemadatan itu ada 3. Ada pemadatan awal, breaking down rolling, ya. Pemadatannya dilakukan setelah penghamparan dengan selang temperatur yang disyaratkan. Pemadatan antara, setelah itu ada pemadatan antara, ya, mencapai kepadatan yang diinginkan dengan lintasan yang sudah ditentukan. Pemadatan antara harus segera dilaksanakan setelah pemadatan awal selesai. Setelah ini breaking down roller, maka dilakukan pemadatan antara. Baru ada pemadatan akhir, ya, dengan menggunakan mesin gilas roda baja statis. Ini menggunakan mesin gilas roda baja statis, yang ini juga sama. Jadi awal dan akhir menggunakan mesin gilas yang roda baja, ya. Kemudian pemadatan antaranya itu bisa menggunakan pemadatan dengan ban karet pneumatik, tapi yang dia bisa kita dodol gitu ya. Gambarnya ada enggak ya? Nah, ini kecepatan untuk pemadatan. Ini adalah rutenya, wall pattern-nya. Jadi pemadatan gitu, ke sana, balik, dan ke situ, balik, 1, 2, ya. Kemudian balik ke sini lagi. Ini satu pemadatan. Dan 2 pemadatan, dan sampai 3. Nah, ini kecepatan pemadatan. Untuk mesin gilas statis pada saat kecepatan awal itu kurang lebih ini. Jadi kalau pemadatan itu tidak boleh terlalu cepat, ya kan? Misal jangan supaya dia ngejar waktu misal gitu. Tidak boleh, karena misalnya Anda di lapangan Anda harus cek benar gitu ya. Jadi kira-kira 3,2, 5,6 itu berapa langkah sih per detik misal gitu. Kamu coba nanti hitung ya berapa langkah per detik. Misalnya kamu ngawasi di lapangan mesin gilas itu dia breaking down roller ya atau pemadatan awal. Ya. Itu kecepatannya ini antara ini. Kalau pemadatan yang pneumatik ini pakai ini kecepatannya ya. Ini antara awal antara akhir. Kemudian temperaturnya saat pemadatan. Pemadatan itu kalau pennya 60 itu bisa 125 145 ya. Enggak boleh terlalu tinggi ya. Kalau terlalu tinggi nanti meltingnya hilang semua ya. Atau terlalu rendah. Kalau terlalu rendah nanti susah untuk dipadatkan karena dia sudah mengeras. Ya. Maka ini range untuk temperaturnya. Penempatan akhir ini lebih dari 95 derajat Celcius. Oke, itu untuk penghamparan pemadatan AMP. Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Sudah ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sampai di sini. Semoga
bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak. Terima kasih, Ibu Pak. dan Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.